Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan dan membacakan sedikit tentang materi kelompok kami, di mana yang berjudul Bimbingan Pengguna dan Promosi Layanan Referensi. Yang pertama, saya akan membahas tentang di mana promosi layanan referensi. Di sini bagaimana sudah kita ketahui, sebagaimana layaknya kita menjual suatu pokok, baik barang atau jasa, maka kita perlu mengadakan promosi agar barang itu atau jasa itu yang kita tawarkan bisa laku. Bagi dunia perpustakaan, ini bisa digambarkan sebagai buku yang diatur dengan sangat rapi dan dapat juga dijaga dengan sangat ketat oleh petugas dari perpustakaan. Dan dapat kita pastikan bahwa pengertian mereka terhadap koleksi atau pelayanan referensi lebih parah daripada pengertian mereka terhadap di perpustakaan. Pelayanan referensi, salah satunya itu kita dapat gambarkan atau kita dapat menggunakan perpustakaan khususkan di dalam koleksi dan pelayanan referensi sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pertama itu pengertian dari promosi koleksi layanan perpustakaan, di mana di sini yang dimaksud promosi koleksi itu adalah suatu memperkenalkan isi koleksi atau bahan referensi umum. Dan kedua itu adalah cara di mana kita ketahui dari kita kenal oleh pemakai perpustakaan diperlukan usaha untuk memperkenalkan koleksi referensi. Di tahap yang kedua ini, yang cara ini ada pembagiannya lagi, di mana dari display, ceramah, lomba, publikasi, daftar koleksi referensi, pameran, dan di dalam pameran ini merupakan kegiatan yang dilakukan tujuan untuk memamerkan koleksi referensi. B, di sini membahas tentang penggunaan koleksi referensi, di mana pada umumnya tidak semua pemakaian perpustakaan dapat menggunakan koleksi referensi umum sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena sifat dan ciri-ciri koleksi bahan referensi umum yang berbeda dengan buku teks. Dan tingkat kesulitan di sini, penggunaan bahan referensi umum ini berbeda antara jenis bahan referensi umum yang satu dengan yang lain. Sebagai contohnya, barangkali yang paling dikenal adalah penggunaan kamus. Di penggunaan kamus ini, barangkali bisa dianggap yang paling mudah karena susunan berdasarkan abjad sehingga bisa mencari informasi arti kata yang diinginkan langsung pada urutan abjad huruf pertama. Baik, mungkin di dalam mempelajari cara penggunaan tersebut di perpustakaan memerlukan bimbingan dari petugas pelayanan referensi. Sebagai contoh, misalnya pengguna yang datang dan dalam pertanyaan, saya ingin meneliti tentang jamur merang, katanya. Apakah perpustakaan punya buku-buku atau informasi tentang jamur tersebut? Pertanyaan ini tidak jelas dan mempunyai aspek yang terlalu luas. Untuk menjawab pertanyaan ini, petugas pelayanan referensi harus melakukan wawancara sehingga pertanyaan tersebut menjadi jelas, misalnya dari batasan aspek atau kajian, batasan untuk publikasi, batasan tahun publikasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka petugas pelayanan referensi sangat perlu memberikan bimbingan tentang penggunaan bahan-bahan referensi tersebut kepada pengguna. Yang pertama, di sini dari kita ambil contoh, di sini ada beberapa tentang yang membahas dari contoh yang saya bacakan tadi. Yang pertama, pengertian. Di sini menjelaskan tentang bimbingan penggunaan bahan referensi umum atau diartikan sebagai bimbingan yang diberikan oleh petugas pelayanan referensi kepada para pemakai. Yang kedua, macam bimbingan. Di sini, penggunaan koleksi referensi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu bimbingan yang diberikan secara langsung dan bimbingan yang diberikan tidak langsung.
di mana bimbingan langsung ini merupakan bimbingan yang diberikan oleh melalui langsung atau petugas referensi dengan memakai perpustakaan. Dan bimbingan yang tidak langsung ini tidak langsung ini adalah bimbingan yang diberikan secara tidak langsung kepada pengguna atau dengan kata lain disampaikan dengan menggunakan media. Ketiga, ini tentang sistem bimbingan. Di sini ada terbagi. Yang pertama ini insidental, terencana, terencana. Di terencana ini dan insidental ini menjelaskan waktu-waktu yang tidak ditentukan sebelumnya dan yang diberikan perencanaan yang sudah tersusun terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 4, cara penyampaian bimbingan. Di sini kita akan mempelajari tentang ceramah atau kuliah, di mana cara penyampaian bimbingan dengan ceramah atau kuliah adalah penyampaian informasi berupa materi bimbingan penggunaan bahan referensi oleh petugas, informasi berupa materi bimbingan pengguna bahan referensi, pelayanan referensi kepada pengguna perpustakaan. Saya cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan bacakan tentang sedikit banyaknya dari makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain ceramah atau kuliah, ada di bawahnya lagi tentang tanggung jawab. Tanya jawab. Di dalam tanya jawab ini dapat kita lakukan secara informal dan individual, tetapi bisa juga dilakukan bersama-sama dengan cara kuliah atau ceramah. Cara ini sangat efektif dalam menyampaikan materi bimbingan karena komunikasi dilakukan dua arah antara petugas pelayanan referensi dengan pengguna perpustakaan sebagai peserta bimbingan. Selanjutnya ada latihan. Di sini dapat digabung dengan metode kuliah atau ceramah yang diberikan secara formal. Cara ini berhasil dengan baik apabila materi bimbingan tersebut diintegrasikan dengan kurikulum sekolah atau perguruan tinggi. Selanjutnya ada penugasan. Di sini bisa juga kita gabungkan dalam metode ceramah dan kuliah. Sebenarnya petugasan ini dapat diberikan kepada mahasiswa baru dan integrasikan dengan program orientasi pengenalan kampus. Dan yang terakhir ini tentang sarana bimbingan. Sarana yang dibutuhkan untuk memberikan bimbingan adalah koleksi referensi umum, alat-alat pengajaran, alat-alat peraga lainnya.